Saya record ini hasilnya ini. Akan saya record hasilnya ini ya. Ini akan saya upload di web e-learning. Jadi silahkan bagi yang belum bisa melihat tayangannya. Yang penting sebenarnya Bapak Ibu bisa masuk dulu, bolehlah keluar. Tapi maksudnya boleh keluar itu dalam tanda kutip ya, keluar karena jaringan gitu ya, bukan karena disengaja seperti itu ya. Tapi setelah itu masuk lagi ya. Nah, sudah saya setting ini untuk pengaturan di Zoom-nya ini supaya saya tidak perlu admit terus manual. Jadi ketika teman-teman mau masuk ya sudah bypass masuk sudah gitu. Sudah saya setting seperti itu. Berarti kalau saya melihat dari jumlah peserta 31, berarti sebanyak 6 orang ya. Berarti 8 orang. 8 orang yang belum bisa masuk ini ya. Tapi teman-teman sudah coba mengakses web e-learning kita kan Bapak Ibu? Yang penting ketika dia masuk, klik nanti Zoom meeting-nya itu record by system teman-teman ini ya, record by system teman-teman aktif pada saat pembelajaran. Ya, itu info awal dulu. Nah ini kan jujur nih kalau kita bermain aplikasi, terutama yang kita download nih, ya banyak aplikasi yang istilahnya itu trial, ada juga yang non trial, artinya kita dapat crack bisa kita munculkan fitur-fitur lengkap dari aplikasi itu. Monggo silahkan. Bapak Ibu yang ada punya aplikasi yang bisa dibagikan ke teman-teman, monggo silahkan. Ya. Sebenarnya kendala utama kita ketika proses instalasi itu adalah biasanya di kompatibel tidaknya aplikasi itu dengan laptop kita biasanya. Ya, kalau udah kompatibel enggak masalah seperti itu ya. Halo. Pak Ibu yang lain bagaimana? Iya Pak, saya mau bertanya sedikit Pak Iwan. Iya, silakan Bu Suwarni. Untuk aplikasi Camtasia ini saya sudah download. Terus di bagian bahasa itu tadi kesalah pencet kayaknya. Ini bukan keluar bahasa Inggris, ini keluar bahasanya yang lain. Nggak ngerti saya gimana kita cara ininya. Bahasa apa Bu yang diklik? Gimana caranya ini Pak? Ibu gini aja dulu, saya harus lihat dulu nih. Kalau settingin bahasanya nanti coba kita lihat di bagian mana nanti untuk pengaturan bahasanya lagi ya. Tapi untuk lebih lancarnya uninstall dulu Ibu, habis itu install ulang. Oh gitu. Caranya uninstall Ibu biar cepet. Caranya uninstall tahu ya? Iya. Ya. Caranya Pak. Ya? Pelan-pelan Bu, mencet tombol. Iya, salah pencet Ibu ya. Salah mencet tadi Pak. Ya. Biar nggak salah mencet pelan-pelan Bu. Soalnya gini kadang kalau udah klik bahasa lain nanti kita susah juga mengartikan di mana tuh posisi bahasanya ini kan. Iya. Dan install dulu aja Ibu, habis itu install ulang ya. Tapi mau jalan Ibu? Dihapus ya. Saya mau hapus jalan. ininya ya. Ibu Suwarni mau jalan enggak programnya? Camtasianya? Jalan? Jalan, tapi bahasanya itu yang enggak ngerti saya. Ya, oke. Kalau begitu di uninstall dulu Ibu ya. Uninstall dulu ya. Pak, baik. Ya, habis itu install ulang. Dihapus dulu Bu, uninstall. Pak Iwan. Ya, makasih. Halo Pak Iwan. Iya, Pak. Monggo, Pak. Mungkin ada teman-teman yang butuh aplikasi via handphone yang KineMaster yang sudah punya watermark, tidak punya watermark lagi, udah crack gitu. Nanti saya bisa kirimkan nanti. Oh iya. Ya, Telegram. Punya Pak Ardi? Pak Ibnu ya. punya? Pak Ibnu punya? Punya. Oh ya, punya siap. Kebetulan
Siap, sering siap. pakai di YouTube di sekolah. Ya, Makasih. ya. Pak Ardi, Pak Ibnu Ardi, luar biasa saya lihat ininya, apa namanya, web blognya kemarin luar biasa, banyak video inspirasi di sana ya, motivasinya luar biasa, Pak. Luar biasa videonya. Bisa Teman-teman di-share, Pak? nanti berbagi. Ya, Pak Siap, Ibnu. siap. Pak Siap. Ibnu nanti bisa berbagi, Pak ya. Siap, siap, siap. Siap. Makasih Pak Ibnu. Sama-sama, Pak. Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan selain ini? Terutama di instalasi dulu biasanya ini ya, di instalasi. Yang penting sukses dulu instalasinya. Pak Iwan. Pak, Ya. Pak Herum, silakan Pak. Yang tadi yang ketiga itu video pembelajaran yang ketiga apa namanya Pak aplikasinya itu? Aplikasi video Scribe. apa tadi namanya? Video Scribe. Scribble. Video Scribble. Oh, iya. Scribble. Ya, PowerPoint, Camtasia dan Scribble itu ya. Iya. Oke. Video Scribe, Pak ya. Video Scribe. Tapi aplikasi sudah di gini Pak ya? Sudah saya ini Pak, sudah saya share di di web kita juga, di pembuatan video itu sudah saya upload Pak, sama tutorialnya untuk pembuatan video dengan Camtasia. Coba saya buatkan tutorialnya, silahkan nanti diekspor Pak ya, diekspor dicoba nanti. Karena dengan tutorial akan lebih memudahkan lagi Pak. Ya mudah-mudahan tutorialnya bisa membantu Pak. Sekali lagi mohon maaf Pak Iwan. Ya. Halo. Pak Hairum Halo. Ya, siapa? Ya mohon maaf ini saya ini sudah lewat sebenarnya yang hasil Zoom meeting yang pertama yang kedua itu tentang mengupload yang ke YouTube ya, tentang video yang kita miliki ke YouTube itu rekodnya itu bisa di-share di web linknya hasil rekodnya rekamannya itu bisa dikirim Pak, biar kami ketika membuat biar tidak bingung tutorialnya itu. Tutorial mau diupload ke YouTube Pak ya? Iya, masih ada ya. Tutorial yang coba buka di yang pernah Pak kasih ya. Ada Pak. Saya share-nya nanti Pak ya. Saya share aja nanti di di halaman web learning saya Pak ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih. Lagi proses pengiriman ini Pak Iwan untuk KineMaster yang Pro di Telegram. Oh siapa? Saya kirimkan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang butuh biar tidak pakai laptop, cukup menggunakan HP nanti. Kebetulan simple. Pengalaman kalau ada acara ini saja yang saya pakai untuk upload di YouTube. Di YouTube MT1 Lombok Tengah. Ya. Pak Iwan. Pak Ibnu. Ya, Ibu. Pak Iwan. Siap. Tugasnya itu buat tugas video pembelajaran ini dari ketiga aplikasi itu PowerPoint, kemudian Video Scribe, terus Camtasia, itu semua tiga-tiganya buat videonya masing-masing atau dari ketiga itu memilih salah satu? Ketiga-tiganya Ibu. Ketiga-tiganya. Dan kalau bisa materinya yang berbeda ya. Artinya materinya yang berbeda biar bisa kita bedakan juga ya. Istilahnya ini video yang pertama. Bisa buat kenaikan pangkat Pak ya? Oh betul Ibu. Membuat video pembelajaran ini kan termasuk angka kredit kan? Iya. Iya toh? Iya, bisa buat angka kredit itu media Angka tuh. kredit nanti tinggal dilengkapi bukti fisiknya,
agar bisa diatur ini untuk apa namanya? Untuk pengembangan profesi Bapak Ibu. Iya kan? Iya, betul. Nah, Oh, jadi itu materinya gimana caranya, Pak beda-beda Iwan? ya Pak dari ketiga itu ya? Bebas Ibu, istilahnya gini, Iya. kita berharap Bapak Ibu memunculkan materi untuk satu kali pertemuan saja. Jadi kan kita pecah dulu, kita tetapkan dulu indikator untuk pertemuan itu, kemudian beranjak dari indikator itu kita pilih materi, kan begitu, materi yang akan mencapai indikator itu. Kemudian dari materi ini pastinya kita ada gambaran kegiatan pembelajarannya seperti apa, penjelasan materinya itu bagaimana, kan begitu. Ya Ibu, mungkin perlu istilahnya kami tidak berharap video slide-nya nggak banyak, tapi yang penting dari slide, dari materi-materi pokok yang dimunculkan di situ bisa mengakomodir kegiatan pembelajaran siswa, seperti itu. Ya, istilahnya bisa dijadikan siswa sebagai bahan referensi lah, seperti itu, Pak Ibu. Ya, Pak Ibu. Tutorialnya sudah ada di web ya? Tutorial untuk apa Ibu? Untuk Camtasia? Tutorial untuk ini apa? Camtasia. Yang video scrap ini kayaknya saya lihat belum ya? Belum, makanya karena kan Dengan pembelajaran Camtasia. karena video ini kan agak lama waktunya ini. Maunya saya hari kemarin itu PowerPoint, hari ini Camtasia dulu gitu. Besoknya baru nanti saya ini video scrap, biar nggak banyak nanti teman-teman biar bisa fokus satu-satu dulu gitu. Begini saya. Ya. Oh, Baik, Pak. siap, Baik. setuju. Terima kasih Pak Iwan. Setuju. Ya. Halo, Ya. Biar tidak Halo. numpuk tugasnya. Oke, Pak. halo Pak Iwan. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Pak Iwan, Ya, mau siap. nanya ini. Cara setting sound itu gimana? Masih belum berhasil. Setting sound di Ya, cara men-setting sound-nya. Di Acer Windows 10. Nggak kedengaran suaranya ya, Pak? Setelah record itu nggak kedengaran suaranya? Saya udah pernah coba 3 kali, adik nggak berhasil. Maksudnya Mungkin Bapak, cara mengaktifkannya. Oke. apa namanya? Bapak sudah coba lihat di apa namanya di kode speaker itu apakah dia di mute atau tidak, Pak? Kan coba dilihat di speakernya sebelah kanan bawah itu, diklik apakah dia di mute atau Ya, tidak. kan klik kanan. Ya, klik kanan. Ada nggak di situ tulisan mute-nya, Pak? Bapak Klik pakai kanan, Windows sound. berapa, Pak? Pakai Windows berapa? Windows berapa, Pak? Windows 10. Windows 10. Windows 10 ya, Pak ya? Pakai Windows. Setelah sound apa yang dipilih? Properties. Enggak. Sound setting coba dilihat, Pak. Kemudian ininya, sound-nya. Ya, putus. Apakah sudah di apa namanya? Sudah volumenya sudah maksimal tuh, Pak? Sudah 100% semuanya. Terus ada tulisan Saya setting mikrofon. 100% semua, tapi suara nggak masuk gitu. Saya coba pakai headset nggak masuk, saya lepas headset juga nggak masuk gitu. Oh, gitu. Nah, ini coba karena sebenarnya sih kalau laptop yang baru sekarang itu kan dia mic-nya sudah terintegrasi dengan laptopnya. Jadi kita tanpa ada perlu bantuan mic eksternal pun kita sudah bisa merekam suara gitu. Sebenarnya dari laptopnya sudah ada mic. Cuma saya nggak tahu di laptop Bapak apakah settingan untuk mic-nya itu sudah. Itu prosesornya Core. Ya, Pak? Ya. Core i3 2 GB RAM. Sebenarnya itu kan kaitan untuk mengakses Maaf, sebenarnya. putus-putus Pak Iwan suaranya. Ya, Pak? Putus-putus ya? Suaranya putus-putus. Ringannya, oke. Bapak Ibu yang lain, suara saya putus-putus nggak Bapak Ibu yang lain? Tidak. Aman, Pak. Oh, tidak. Aman. Tidak. Kemungkinan dengan Pak Bupati ya tadi ya. Begini ya, kalau
biasanya kalau laptop baru itu kan dia mic-nya itu kan sudah ada di laptopnya. Jadi tanpa kita menggunakan mic eksternal pun sebenarnya kita bisa melakukan perekaman suara gitu. Seperti saya ini saya nggak ada mic eksternal. Jadi nah nggak tahu sekarang posisi dari laptop tadi Pak siapa tadi ya? Lupa saya. Nur Hadi. Buat Nur Hadi, apakah Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi laptopnya tadi itu apakah sudah settingannya sudah benar atau gimana? Nah, ya, kalau kita lihat di open setting di sana kan nanti kita Windows 10 itu kita cari dan mikrofon privacy setting itu gimana? Ada nggak? Nah, allow to access your microphone. Nah, itu coba dicek apakah sudah aktif atau belum. Nah, itu coba dilihat nanti ya. Bapaknya nggak? Pak Deninya hilang ya? Sudah aktif, Pak. Iya, udah aktif. Sudah aktif ya, Pak? Terus Bapak Iya, kalau sudah aktif. begini Pak, ketika Bapak cek dulu soundnya ini, apakah ketika kita ngomong ada suara ini nggak? Gerak nggak? Iya, oke. Saya cek, Pak. Ya. Nah, ini kan di bawahnya ada tes mikrofon, Pak. Coba lihat, Pak. Di bawahnya kan ketika kita klik nih, Pak ya. Kan ada tulisan test your microphone. Ketika kita ngomong, dia apa namanya kayak ada ini gerak-gerak gitu kan, ada indikatornya kalau suara kita tuh masuk gitu. Ada enggak di sebelahnya itu? Caranya saya share screen ya, Pak ya? Saya share screen ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mohon di-share, Pak, caranya settingannya boleh. Iwan, sekali-kali Pak Iwan. Iya. Jadi kasus saya semalam, Iya, Pak Ibnu. kasus saya semalam, diskusi sama Pak Hanek tadi malam, Iya, atau Pak. mungkin barangkali headset ini yang kurang sopan, sehingga pas saya recording semalam di PowerPoint dan saya coba upload, kecil dia emang suaranya, Pak. Barangkali ada solusi untuk biar suara kita lebih jernih gitu. Terima kasih. Ya, ini berarti hampir sama dengan di Camtasia. Ya, Pak ya. Kalau di Camtasia Studio yang saya alami ini, ketika saya merecord sebuah ini ya, Pak ya, rekaman, kemudian saya tadinya besar suara saya, Pak. Besar suara saya, dan ketika saya mau menginsert sebuah sound sebagai musik pengiring gitu ya, suara saya kecil, Pak. Nah, cuma kalau untuk di Camtasia Studio itu ada fitur untuk memperbesar volumenya, ya, memperbesar volumenya. Jadi ketika saya mau mempublish, suara saya tetap tinggi jadinya gitu. Nah, kalau untuk di apa namanya di PowerPoint, coba nanti kita cari Pak Ibnu Ardi ya, solusinya bagaimana. Halo, Pak Ibnu? Siap. Pak Ibnu? Pak Ibnu? Ya, siap. Halo. Dengar tadi, Pak, siap. Oke. Halo. Pak Ibnu coba Halo, kita. tes. Oke, Pak. Mungkin ini ada yang sudah pernah mencoba di sini bisa berbagi, silakan. Yang sudah apa namanya? Sudah coba melakukan hal yang sama dan tahu dan sudah pernah apa namanya? Mencoba fitur itu untuk bisa memaksimalkan volume suara hasil rekaman. Coba silakan. Oke. Pak Mustaik Ramli, oh? Ya. Ya, Pak Iwan. Ada yang mau disampaikan? Ya, sama sih masalahnya sama Pak Ibnu tadi. Cuman bagaimana mungkin kalau kita pakai aplikasi pihak ketiga voice recorder, kita downloadkan, kemudian kita install aplikasi tersebut di laptop Bapak Ibu mungkin. Voice recorder, Pak. Oke. Iya. Oke. Kalau masuk ke learning itu Kemudian tadi malam saya yang upload itu di Telegram itu saya coba buat pakai HP, Pak. Kalau pakai HP bagus suaranya?
bagus saya taruhkan background musik, nanti ketika jeda, musik itu kita up volumenya, kemudian ketika kita masuk, kita bisa down-kan volume musik, kemudian kita suara kita bisa masuk. Artinya kalau ada musik kan nanti siswa itu ada tambah greget gitu, mengikuti pelajaran kita gitu, Pak. Ya. Siapa? Ya, nanti di fitur yang kita arahkan untuk Camtasia ada juga kayak gitu, Pak. Jadi ketika kita ngomong nanti musiknya kita turunkan. Jadi orang lebih fokus pada suara kita. Begitu. Ada di situ fiturnya. Pak Iwan. Nggih. Pak Iwan. Siap. Halo. Pak Arum, nggih. Saya bertanya lagi nih Pak Iwan. Nggih. Terkait dengan apa namanya aplikasi. Seperti tadi Pak Mustahik ya. Mustahik bilang kalau kita membuat video pembelajaran di HP itu aplikasinya itu tidak tidak terlalu berat ya kalau kita membuat di HP itu. Artinya kapasitasnya di HP apakah akan berpengaruh dengan HP-nya bisa ngeblank kah atau gimana nanti kalau kita seandainya buat aplikasi pembelajaran di HP. Silahkan. Nah, kemudian boleh juga Pak Iwan dibuatkan tutorial cara membuat media pembelajaran melalui HP biar kami juga bisa mencoba. Itu aja mungkin barangkali atau yang bagaimana mungkin mohon pendapat teman-teman. Terima kasih. Begini Pak. Halo. Pak Halo. Hairum. Nah, gini Pak Hairum. Terima kasih atas masukannya. Luar biasa ini ya. Kalau masalah ngeblank tidaknya itu kan tergantung dari support HP-nya ya Pak ya. Terutama biasanya ngeblank itu kalau misalkan memorinya yang mendekati penuh seperti itu. Bisa jadi ngeblank HP-nya. Karena untuk video itu jujur aja kalau HP kan lumayan besar Pak Ibu. Apalagi yang, mohon maaf, yang kameranya bagus sekarang. Saya aja kemarin mencoba dengan merekam dengan menggunakan Vivo, dengan durasi waktu hanya 15 menit itu hampir 1,5 giga Pak. 1,5 giga habis Pak di penyimpanan HP saya itu. Sehingga kalau nanti ini terjadi artinya di memori Bapak Ibu nanti penuh karena kita merekam dalam waktu yang relatif lama seperti itu, apalagi resolusi dari kameranya itu cukup besar, tentunya nanti ya kalau untuk HP yang penyimpanannya masih banyak tidak masalah, tapi kalau HP yang bisa jadi udah mendekati penuh gitu, seperti itu memorinya penuh, kemungkinan nih Pak, kemungkinan akan terjadi yang ngeblank dan sebagainya. Saya nggak tahu bagaimana persisnya kan, tergantung daya dukung dari HP-nya sebenarnya. Nah, terus mengenai tutorialnya nih Pak, kalau saya nanti tutorialnya di HP dengan program yang lain jelas salah saya nanti, karena ini kan terrecord by system sesuai dengan kursilnya Pak. Artinya yang sifatnya ini, yang sifatnya tutorial dengan HP ini saya kira mandiri sifatnya ya Pak ya. Halo. Halo. Pak Hairun, jadi biar nggak salah nanti halo. Pak Hairun, bukannya nanti kita tidak mau melayani seperti itu, tapi ini kan akan direcord nih Pak, by system Pak ya. Kalau ini diupload dan artinya kurang sesuai dengan ketentuan yang di kursil Pak. Sehingga untuk versi HP ini sebenarnya tidak disarankan dalam pelatihan ini, tapi ini kan opsi ya Pak, opsi dari Bapak sebenarnya, sehingga terpenuhi aja tagihan ini gitu Pak. Begitu dulu Pak Hairum ya. Iya, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan. Nggih. Halo Pak Iwan. Berbagi Halo. Nggih. pengalaman ngedit menggunakan HP. Bisa Pak Iwan? Nggih, siapa Pak Ibnu? Ya, saya kan yang menggunakan KineMaster yang Pro. Nggih, Pak. Jadi HP juga enggak terlalu tinggi amat deh speknya. Saya pakai 5S gitu yang RAM-nya cukup 3 gitu kan. Iya, Pak. Saya pakai. Tetapi karena menggunakan HP, kadang kalau kita mau lebih bagus hasilnya, paling tidak biarkan dia menggunakan HD pas pengambilan gambar. Pas pengambilan gambar itu, karena kebiasaannya durasi yang 5 menit
bisa saja dia bisa menyimpan sampai lebih dari 100 MB. Itu durasi 5 menit, apalagi yang 30 menit. Nah, tentunya kita harus menyiapkan ruang yang lebih banyak. Ruang yang lebih banyak kalau menggunakan HP. Karena kalau di eksternal tidak berpengaruh. Eksternal misalnya sampai 30 giga kita pakai mikro, tetapi internalnya yang perlu kita kosongkan gitu. Kalau memang tidak terlalu kebutuhan aplikasi, daripada kita tidak bisa mengedit, ya lebih baik tidak usah diinstal lah gitu. Karena kita cukup menyiapkan ruang yang memang harus kapasitasnya lumayan, paling tidak yang tersisa itu 7 lah, biar tidak muncul nanti 7 giga loh. Dia tidak muncul lagi nanti memori penuh gitu. Jadi karena KineMaster ini bisa saja nanti kita, karena pas konverternya itu ngompet, bisa kita pakai menggunakan HD juga, meskipun ngeditnya menggunakan HP. Hasilnya juga HD bisa ditampilkan. Ini pengalaman kemarin pas di Klatsar itu, Pak Iwan, saya ngedit sama teman-teman menggunakan KineMaster, tapi pas kami konvert, dia hasilnya HD, otomatis jernih. Di YouTube juga ketika upload tidak bermasalah gitu. Jadi barangkali itu pengalaman sih sedikit Bapak Ibu. Terima kasih. Yes, ya. Makasih Pak Ibnu atas sharing pengalamannya ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi inilah Pak, informasi tambahan ya Pak ya buat teman-teman yang lain ya. Ya. Oke. Ya Bu Sri Rama. Halo ya. Terima kasih Pak Iwan. Ini saya mohon bantuan Pak Iwan. Saya coba menginstal untuk Camtasia ini yang dari link yang Bapak share. Tapi ternyata saya tidak bisa sukses untuk menginstal Pak. Jadi terakhir bahasanya filenya penuh dengan virus. Ya, mohon solusinya Pak Iwan. Terima kasih. Ibu Sri Ramadana ya. Iya Pak. Ya Bu. Ya ini terkadang ya beda komputer, kadang beda hasil kadang gitu ya. Tadi Bu Suwarni berhasil, komputer Ibu tidak mau. Nah, nanti saya coba berikan versi yang lain Ibu. Versi Camtasia yang lain, coba nanti Ibu download dan install yang baru ya Bu ya. Ya, itu dulu Bu ya, hasil informasi awal dari saya, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi laptop Bapak Ibu sebenarnya. Coba nanti kalau memang tidak mau, antivirusnya coba dinonaktifin coba. Oh iya. Coba dinonaktifin dulu, nanti kalau dia sudah, Ibu pakai Semadap ya? Pakai Semadap? Iya, pakai Semadap Pak. Coba dinonaktifin dulu Ibu. Iya, Semadap. Di sementara waktu dulu dinonaktifin, coba install ulang dulu. Tapi restart dulu ya laptopnya, restart. Semadapnya kemudian dinonaktifin. Setelah itu baru Ibu install ulang aplikasi Camtasianya. Ya, kalau enggak mau saya berikan coba yang versi yang lain. Ya Bu. Iya, makasih Itu dulu Pak. ya informasi awal dari saya ya Bu ya. Iya. Kalau bisa, halo Pak Iwan. Ya, kalau bisa dicoba versi yang lain juga Pak. Saya juga punya masalah yang sama dengan Ibu Sri Ramadana. Memang tidak bisa sukses terinstall. Udah coba berulang-ulang juga tidak bisa. Ya Bu. Virusnya di mana? Ya, sebenarnya akan saya coba Ibu ya. Bapak Ibu yang lain ada lagi? Oh ya, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, tetap kita akan melihat secara konten juga terkait videonya. Jadi agar video ini terkesan bagus, artinya secara tampilan menarik, tetapi secara konten bisa mewakili apa yang mau Bapak Ibu sampaikan. Nah, perlu kiranya nanti di dalam membuat video itu kita petakan materi yang memang penting sekali untuk dimunculkan. Kalau materi-materi yang sifatnya pendukung, yang artinya banyak narasi seperti itu,
sebisa mungkin itu tidak dimunculkan di dalam slide ya, karena itu akan mengurangi sisi keindahan dari slide juga. Namanya PowerPoint kan berarti poin-poinnya yang harus dimunculkan, bukan kita memunculkan kata-kata yang banyak dalam slide itu, bukan seperti itu. Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu memasukkan gambar, ya, masukkan gambar, usahakan gambar-gambar yang relevan dengan materi seperti itu. Seperti contoh nih misalkan ya, kita berbicara tentang ekonomi, tapi gambarnya orang lagi mandi gitu. Nah, ini kan memang ada korelasi, tapi kok kurang signifikan korelasinya. Sehingga inti dari gambar itu sebenarnya untuk lebih mempermudah proses pencapaian IPK sebenarnya. Dan dalam gambar itu usahakan biar pesan yang kita sampaikan lewat gambar ini dapat nyampe dengan baik ke siswa, kita perlu tambahkan informasi pendukung sedikit, beri keterangan sedikit. Ini ya penjelasan dari gambar itu apa? Seperti itu. Nah, itu yang poin-poin penting juga yang harus dimunculkan ketika kita membuat slide presentasi seperti itu. Pak Iwan nanya dulu. Pak Iwan, karena ngomongin konten saya agak nyambung sedikit. Kalau untuk pelajaran bahasa itu kan memang harus banyak teks yang dimunculkan sebagai contoh, itu gimana? Kan poin-poinnya aja tadi kata Pak Iwan. Sedangkan saya ngajar bahasa Inggris, kan situ harus banyak teks yang muncul, kita jelaskan di situ. Itu gimana itu? Oke. Nah, sekarang kan konteksnya dikembalikan ke Bapak Ibu. Artinya sisi keurgensi dari materi itu, kalau memang itu adalah hal yang sangat penting, urgent, yaitu harus memang dimunculkan, ya monggo silakan. Intinya kan sebenarnya presentasi yang kita munculkan ini sebagai alat bantu gitu, alat bantu untuk menjelaskan ke siswa seperti itu. Media yang kita buat, video ini juga sebagai alat bantu. Nah, jangan sampai nanti media yang sejatinya adalah fungsinya adalah sebagai alat bantu yang dapat memotivasi siswa untuk belajar, justru kurang menyentuh jadinya, karena dia melihat duluan banyak tulisan, jadinya agak jenuh juga membaca. Nah, Ibu bisa menyelipkan nanti dengan animasi yang lain yang bisa bisa membuat siswa nanti lebih tertarik seperti itu ya. Intinya kita tidak memperlakukan itu sebagai harga mati, tapi kan tetap kembali ke konten juga, bukan hanya sekedar kita melihat dari kemenarikan sajian seperti itu. Karena memang ranah bahasa harus seperti itu, silahkan Bu Nurdiana kita kembalikan. Tapi kan intinya Bapak Ibu mengemas sekarang dengan versi Bapak Ibu biar menarik. Mungkin ada yang bisa untuk tidak ditampilkan, silahkan. Itu bisa tidak ditampilkan seperti itu ya. Tapi itu tetap ke Ibu Nurdiana ya, saya kurang paham substansinya. Yang saya gambarkan di sini adalah aturan umum biasanya yang orang gunakan dalam membuat slide presentasi seperti ini. Oke, itu ya. Halo Pak Iwan. Ya. Halo Pak Iwan. Yeah. Mohon izin bertanya lagi Pak Iwan. Silakan. Hairum Pak. Pak Hairum nih, monggo Pak. Di aplikasi di pembuatan video pembelajaran di PowerPoint, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana cara menampilkan musik dalam PowerPoint ketika ada tampilan slide, di slide ada musik ya atau lagu lah. Ketika kita ada memberikan penjelasan di PowerPoint itu. Kemudian itu pertama, menampilkan musik atau lagu dalam tampilan PowerPoint. Yang kedua, cara menampilkan gambar, artinya mengupload gambar di PowerPoint seperti tadi Pak Iwan sampaikan. Apakah gambar yang akan kita tampilkan di PowerPoint itu harus sudah ada di file yang di laptop kita? Apakah boleh mengcopy yang ada di browsing di internet?
apa langsung bisa di copy sana. Apakah harus gambar yang kita akan copy itu sudah ada di file laptop kita? Seperti itu pertanyaan saya. Ya, itu saja mungkin. Karena saya baru kali ini membuat video pembelajaran melalui PowerPoint. Kemarin mencoba, masih agak gini, masih kurang. Berarti Bapak mau memunculkan musik gitu ya Pak ya? Memberikan musik di slide-nya gitu ya Pak ya? Gitu ya Pak ya? Halo, Bapak ingin memunculkan memunculkan musik di slide presentasinya gitu ya Pak ya maksudnya ya? Menambahkan musik gitulah. Ya, itu insert, nanti ada tulisan insert sound, kemudian nanti kita berlakukan dia dari slide berapa ke slide berapa. Itu ada settingan Bapak ya. Jadi kapan nanti musik itu akan diaplikasikan ke slide kita, mulai dari slide berapa, beginningnya dan berakhirnya di slide berapa. Di situ ada pengaturannya Bapak. Tinggal kita nanti sesuaikan saja dengan kebutuhannya seperti itu. Halo, Pak Hairum, kedengaran nggak suara saya sampai di sana? Dengar. Kedengaran Pak, kedengaran. Pak Hairum gitu dulu ya Pak Hairum. Jadi nanti klik insert sound, kemudian pilih musiknya, terus nanti di playbacknya nanti itu kan ada keterangan nanti dimunculkan pada slide berapa, beginningnya dan berakhirnya di slide berapa. Ada settingan tuh. Tapi beda Office beda tampilan Pak. Beda Office beda tampilan. Saya kurang tahu Bapak pakai Office berapa ini. Office berapa dipakai Pak Hairum? Nah, Pak Hairum belum di unmute itu ininya, suaranya? Di-mute suaranya itu Pak. Sudah. Ya. Pak Hairum pakai Office berapa Pak? Office berapa? Ya, Asus, saya belum paham dengan laptopnya ini berapa ini. Oh gitu. Karena laptop punya anak saya belum paham. Gini Pak, artinya sekarang kita coba aja dulu Pak ya, coba dulu di laptopnya. Nanti Bapak bisa lewat menu insert Pak. Nanti ada insert, kemudian nanti ada sound, ada tulisan sound. Atau kalau tidak ada sound, ada tulisan audio Pak biasanya. Sound atau audio, kemudian nanti Bapak cari di laptop Bapak. Kan nanti kita diarahkan untuk mencari lokasi dari musik kita itu di mana. Kita cari misalkan dari laptop kita ya Pak ya. Kemudian kita pilih filenya, lalu oke. Kemudian di settingan playbacknya nanti kita arahkan dia mulai di slide keberapa Pak. Kita munculkan musiknya. Kemudian berakhirnya itu di slide keberapa. Di situ ada Pak ya. Pengaturan di di pengaturan kemunculannya itu ada Pak. Ya, di optionnya itu ada Pak. Ya, nanti dicoba dulu Pak Hairum ya. Kemudian apakah kita bisa memunculkan apa tadi Pak Hairum? Memunculkan gambar gitu Pak ya? Ya, gambar semua seperti tadi semua kita tentang praktek sholat semua. Ya. Gambar orang sedang praktek sholat. Apakah gambar yang akan kita tampilkan di slide itu sudah harusnya mengkopinya itu loh maksudnya. Mengcopy gambar yang tampilkan di slide itu harus kita berupa dari file yang ada di laptop apa boleh kita langsung mengcopy di internet gitu loh Mas Iwan? Nah, kalau bisa sebaiknya memang file sendiri Pak. Kalau baiknya artinya dia lebih otentik ini memang
gambar saya sendiri. Tapi ya itu kembali ke masing-masing orang ya Pak ya. Kalau saya sendiri juga banyak mengambil gambar dari internet juga Pak, gambar dari internet. Tapi sebenarnya itu sebenarnya ya kalau boleh dibilang itu apa ya, kurang otentik lah sebenarnya. Tapi bagi saya karena bagian ini menjelaskan dan saya perlu sekali itu ya enggak apa-apa gitu Pak ya. Yang penting sebenarnya bukan, nah kalau ini Pak ya, kalau bisa nanti bukan kita munculin itu hak cipta kita. Ya, itu sebenarnya Pak. Tapi coba dicari dasar hukumnya, ada nggak model kayak gitu? Apakah gambar yang kita ambil dari internet itu dilarang gitu enggak? Saya juga nggak kurang intens apakah itu dilarang atau tidak. Tapi kalau misalkan internet menyediakan fasilitas itu tanpa ada restriknya, harusnya memang itu bisa di-download kan? Tanpa ada ini loh, maksudnya tidak ada larangannya gitu loh. Artinya itu kan harusnya bisa kita pakai ya, karena ini kan tujuannya adalah kita ingin berbagi seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Gitu Pak. Itu dari saya dulu ya, mudah-mudahan penjelasan saya benar Pak. Nah ini soalnya saya belum baca ininya, dasar hukumnya ada nggak kayak gitu deh, saya kurang paham juga ini. Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Silakan. Mau bertanya Pak Iwan. Ya Pak. Mengenai video yang Pak Iwan, video penjelasan Pak Iwan yang tentang PowerPoint itu. Nah, yang di video itu kan ada gambar, ada ditempelin kayak Pak Iwan sedang berdiri baru ada sambil menjelaskan gitu di PowerPoint itu. Nah itu caranya tuh gimana tuh Bapak? Yang caranya ada, Iya. Itu pakai aplikasi apa Bapak? Pakai Camtasia Pak. Camtasia. Jadi Camtasia itu Pak. Jadi sebenarnya arah kita ke sana ada ini, istilahnya saya mengharapkan Bapak Ibu itu coba ekspor fitur-fitur Camtasia dulu. Nanti yang sudah saya tutorialnya bisa dicoba ditonton dulu Pak. Di situ saya sudah kenalkan fitur-fitur Camtasianya. Nah, setelah nanti Bapak Ibu paham dengan fitur-fitur itu, action sudah. Jadi intinya Camtasia itu posisi kita itu boleh duduk, boleh berdiri gitu ya. Posisi kita mau duduk ya seperti ini, seperti layaknya saya menjelaskan seperti ini, tapi kurang saya tuh nggak nyaman dengan posisi duduk seperti ini. Saya tuh lebih nyaman berdiri karena bisa berekspresi gitu loh. Berekspresi kita menyampaikan dengan gaya kita seperti itu. Nah, untuk yang berdiri itu Pak, saya ada 2 proses perekaman biar Bapak Ibu tahu. Ya, saya itu tidak sekali perekaman. Bapak Ibu yang menggunakan Camtasia saat ini ya, Bapak Ibu sekali rekaman namanya itu. Jadi duduk langsung menjelaskan. Kalau saya tidak, karena saya ingin menampilkan yang mungkin berbeda sedikit. Jadi saya 2 kali rekaman tuh Pak. Yang pertama saya rekaman dengan menggunakan HP Pak. Ya, saya rekaman menggunakan HP. Ketika saya berdiri itu saya menggunakan HP. Kemudian slide-nya itu saya rekam pakai Camtasia. Nah, gitu. Kemudian saya combine sekarang hasil rekaman saya di HP dengan rekaman Camtasia di laptop, itu saya gabungkan filenya, kemudian saya hilangkan background-nya. Jadi Pak, saya kasih contoh ya Pak ya. Oh ya. Ada videonya Bapak, caranya? Ada. Tutorialnya itu udah di Camtasia itu dulu Pak. Nanti proses itu nanti Bapak
apa namanya bisa akan mengeksplor lebih jauh, Pak. Sudah saya jelaskan di situ sebenarnya. Tapi kalau yang ekstra nanti yang tadi yang perekaman itu saya berikan simulasi ya nanti ya, simulasi. Oh, Ya, siap, seperti siap, ini. Bapak. Makasih banyak, Bapak. Ya, seperti ini misalkan, Pak. Contoh ya, contoh. Saya share screen. Coba saya buka dulu file saya. Perlu ya, Pak ya. Saya lihat dulu materi saya. Misalkan right. Nah, nih di sini ada saya menyiapkan apa namanya? Video rekaman, Bapak Ibu. Video rekaman. Coba dulu ya. Di bulan Juni konsep. Tentang model pembelajaran. Coba kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang ingin kita cari. Ini 2 kali perekaman, Pak. Dan ya, misalkan ya, misalkan. Belum kelihatan Pak Iwan. Ya, sebentar dulu Pak, saya nyari filenya dulu. Karena filenya masih mencar-mencar nih, Pak. Ya, bentar dulu ya. Mana dia? Google Drive. Google Drive. Ya, seperti contoh misalkan ini ya Bapak Ibu. Saya share screen ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Saya ini ada file nih Bapak Ibu. Filenya banyak nih. Seperti yang Bapak Ibu lihat ya. Nah, di sini saya ada video nih Bapak Ibu. Video pakai HP. Bisa dilihat ya dulu ya. Ini proses rekaman saya nih. Ini. Nah, ini saya pakai laptop tersendiri itu Bapak Ibu. Nah, saya nyari posisi dulu. Posisi saya. Nah, saya rekaman seperti itu. Saya pakai. Nah, gitu modelnya. Nah, ambil ancang-ancang dulu. Nah, seperti itu. Ya, itu dulu. Itu video saya itu video yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua nih. Belum kelihatan, Pak Iwan. Belum kelihatan ya? Waduh. Saya udah. Taruh, Pak.
Coba saya share. Nah, ini Pak. Ini video saya yang pertama nih Bapak Ibu. Ini saya share nih kan. Nah, ini bisa buka dulu. Nah, ini saya proses perekaman tersendiri. Nah, itu posisi saya Bapak Ibu. Posisi saya. Kelihatan ya? Kelihatannya warna hijau. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, itu saya seperti itu. Nah, seperti itu. Saya sudah mulai mulai menjelaskan dengan dengan persiapan. Artinya saya sudah ada gambaran skripnya apa yang mau saya sampaikan gitu. Tapi saya sudah ada skrip juga, tapi saya nggak full membaca skripnya gitu. Saya ingin menjelaskan dengan versi saya, kata-kata saya sendiri gitu. Ada dulu 5 menit lagi, Bunda mau ini. Kelihatan apa Ibu? Ya, ya. Ini rekam menggunakan HP Pak Iwan ya? Ya? Ini merekam dengan menggunakan HP. Saya merekam dengan menggunakan HP ini Pak, yang pertama. Kemudian nanti hasil rekaman saya ini saya import nanti ke Camtasia Pak. Saya combine dengan rekaman dengan slide. Jadi saya kan merekamnya dua nih. Satunya saya merekam dengan kamera, satunya itu saya merekam dengan menggunakan rekaman dari layar Pak, screencasting dengan Camtasia. Jadi saya munculkan aja slide-slide-nya. Tentunya slide-slide itu muncul sesuai yang saya katakan di sini Pak. Apa yang saya katakan di rekaman dengan video ini, itulah yang muncul Pak. Muncul. Setelah itu saya combine, gabung jadi satu, sehingga nanti ini Pak, sehingga terbentuklah slide yang seperti saya tampilkan itu Pak. Ini ya. Kalau suaranya Pak. Ya? Kalau suaranya diambil dari Camtasia atau dari HP, Pak? Suaranya ini, Pak? Ya, enggak, suara yang sudah digabung, Pak. Suara yang sudah digabung di Camtasia, Pak. Di Camtasia nanti di Camtasia kita atur volumenya, jika kurang suara saya bisa saya tinggikan suaranya, Pak. Saya naikkan suaranya. Kadang kan gini, Pak ya, permasalahan teman-teman itu seperti yang presentasi tadi. Tadinya besar suaranya, tapi setelah di video kan kecil. Nah, di Camtasia ada fitur untuk mengatur itu biar suara yang muncul sebelum dipublish itu biar tinggi. Ada caranya, Pak, di settingan audionya kita naikkan volumenya. Nanti suaranya bisa tinggi gitu. Maksud saya begini Pak, suaranya itu kita ambil dari HP-nya atau dari aplikasi Camtasia Pak? Suara yang ini Pak. Oh, suara ini dari HP Pak. Ini suara ini dari HP. Ini yang kita ambil nih videonya Pak. Video itu kan sudah include gambar, suara dan sebagainya. Jadi Pak, ya. Sebenarnya video gabung dengan video gitu Pak. Video gabung dengan video. Menjadilah dia video gabungan Pak, gitu ceritanya. Iya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Iwan, izin tanya Pak. Iya Pak. Kira-kira bisa tidak kalau perekaman gambar dengan suaranya itu berbeda Pak. Nanti pada saat kita over ke Camtasia baru kita gabungkan. Karena ada beberapa tutorial yang saya lihat, mereka buatnya terpisah, Pak. Suara maupun gambarnya terpisah. Tapi kemudian kembali digabungkan pada saat proses di Camtasia, Pak. Oh, boleh, Pak. Boleh. Yang mana aja boleh. Itu cara ya, Pak ya. Artinya gini, proses penggabungannya itu, proses penggabungannya itu, Pak, ada dua cara. Bisa kita menggunakan pertama video dengan gambar, atau bisa juga video dengan video. Nah, kalau kita menggunakan video dengan gambar, berarti videonya itu kita ambil dari
HP, gambarnya itu kita ambil dari ini, dari Camtasia-nya, gitu. Kita gabung nanti kita apa namanya, kita sesuaikan nanti sesuai kebutuhan slide-nya. Gitu. Tapi kalau saya, cara cepat saya itu adalah saya rekam dulu, Pak. Saya rekam dulu apa yang saya sampaikan, saya rekam dulu. Tapi ketika saya merekam itu, saya sudah ada skrip juga kan, tapi saya sudah berusaha untuk tidak menyampaikan persis seperti di skrip. Boleh berbeda dengan sesuai keinginan saya, boleh seperti itu. Tapi dia sudah poin-poinnya sesuai skrip gitu. Kemudian setelah saya merekam nih Pak, saya merekam dari HP ya. Saya import rekaman saya ini Pak. Saya import rekaman saya ini ke laptop Pak. Halo. Ya, siap Pak. Gitu Pak ya? Ya Pak. Terus berarti kan di laptop saya sudah ada video nih Pak. Ya. Ya, tinggal di ini ya nanti Pak, tinggal di combine aja. Nah, berarti saya sudah punya satu rekaman nih, yaitu rekaman di HP ya Pak ya, rekaman di HP. Yes. Terus yang kedua, kita perlu rekaman di laptop. Yang kita rekam di laptop itu adalah slide-nya saja. Kita kan sudah menyiapkan slide nih Pak ya. Kita sudah tahu nih slide ini akan kapan muncul, itu menyesuaikan dengan apa yang kita katakan rekaman di HP ini. Jadi ketika kita record di HP Pak, record HP, kita rekam di sini Pak. Ya, mohon maaf, kita play yang kita sudah rekam di HP tadi, kita play. Ngomong dah kita apa, nah yang muncul di laptop itu menyesuaikan dengan apa yang kita katakan di HP. Kita tekan aja next, dan sebagainya. Tentunya nanti kan sudah direcord nih. Nah, kalau sudah selesai direcord, kita gabungkan filenya. Berarti ada dua video. Video yang dari HP dan video yang ada dari laptop. Contoh, biar tidak bingung. Contoh. Pak Iwan, satu lagi. Misalkan dalam tampilan slide, kita ingin menghadirkan video dari YouTube misalkan. Kita ingin tambahkan di situ sehingga memberi warna. Kira-kira bisa tidak Pak? Bisa Pak. Bisa. Oh, itu Pak Kasmin ternyata. Bisa Pak Kasmin. Jadi nanti ada misalkan Bapak di antara segmen video itu Bapak mau menyisipkan video YouTube gitu ya. Bisa. Ya, kita setting nanti video yang kita buat itu Pak. Nanti kita split Pak. Split videonya, kemudian di antara split ini kita sisipkan video yang sudah kita download dari YouTube. Dia bisa kita combine nanti Pak. Bisa itu Pak. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu untuk fitur dasar Camtasia, mohon supaya Bapak Ibu bisa install dulu lah. Gimana caranya? Coba kita maksimalkan dulu Camtasia sebisa mungkin kalau bisa ya. Nah nanti. Ya sudah tersambung Pak, sudah terinstall nih. Oh sudah bisa ya Pak? Pak ya bisa. Ya. Pakai yang terbaru 2020 Pak. Kalau saya kalah saya nih. Saya masih. Lagi satu Pak Iwan. Pak Iwan. Iya Pak. Ya Pak Iwan. Iya. Ya ini Pak Samsik ini sedikit. Iya Pak. Pak Samsik. Ya. Saya sebelum mencoba sih ini. Apa namanya, kita ketika ada slide kan, di slide itu kan ada link-linknya kan, link-linknya. Apakah tidak berpengaruh dengan video yang kita buat? Kan kita ketika memasukkan narasi suara kita di slide-slide tersebut, tapi di slide kita dia punya link, misalnya slide 1 nge-link ke slide 2 dan seterusnya misalnya seperti itu. Apakah tidak berpengaruh nanti ketika kita ekspor dia menjadi sebuah video? Atau dengan cara di slide masing-masing slide itu kita akan buatkan narasi sesuai dengan link yang ada di slide-slide tersebut. Nah, itu cara Pak. Kalau saya caranya itu gini Pak, apa namanya? Kita match-kan Pak, sebenarnya intinya gini Pak.
kalau kita sudah mengemas dalam video ya Pak ya, jadi rekaman di HP sudah dalam bentuk video, kemudian rekaman slide sudah dalam bentuk video, tinggal kita match-kan aja, nanti kita combine, kita match-kan ya. Ininya Pak, ada kok semacam indikator Pak, kapan dia bisa mulai barengan di video itu, timingnya kita samakan. Jadi sudah Pak, tidak mungkin dia itu akan overlap Pak. Tidak mungkin dia akan overlap, karena kita memang sumbernya sama kan? Sumbernya sama, yang kita pakai sama, tetap tidak mungkin akan tidak match gitu, pasti match. Atau juga bisa gini, ada cara lain, jadi prosesnya itu adalah pertama merekam pakai HP, ya. Terus yang kedua kita menginsertkan gambar. Jadi video yang Bapak, slide yang Bapak buat itu kita ekspor dulu ke JPG, ya. Jadi dia kan berupa gambar nanti slide-slide itu. Nah, kita insert nanti di media dia sebagai gambar, kemudian di bawahnya itu kita munculkan video kita. Kita sesuaikan nanti, oh video ini durasinya hanya 5 menit gitu loh. Untuk menjelaskan gambar yang satu durasinya hanya 5 menit. Nah, kita atur dah sekarang, kita paskan di Camtasia itu biar sesuai antara video dan gambar. Bisa itu Pak, bisa. Cuma cara cepat saya adalah saya menggabungkan video dengan video. Tidak mungkin dia akan tidak match gitu, karena sudah diatur gitu loh Pak, sudah diatur dia kapan mulainya bareng ya, akhirnya bareng juga gitu. Setelah itu kita rendering. Itu aja Pak. Maksud saya begini Pak Iwan. Jadi kan kita mau buat slide itu menjadi sebuah video kan gitu. Ya ya. Nah, ketika ada link, misalnya tadi yang ditanyakan Pak Hairul kan, ada link misalnya di slide 1 misalnya. Kita mau tampilkan video, misalnya videonya itu nge-link ke YouTube kan, ada menu hyperlink kan, insert hyperlink gitu. Nah, ketika kita buatkan video slide tersebut, PowerPoint itu menjadi sebuah video, apakah tidak berpengaruh nanti, apakah tidak akan hilang itu hyperlink yang kita buat tadi itu di slide yang kita rubah jadi sebuah video? Itu maksud saya. Ya, jadi kalau combine tadi yang combine yang Bapak maksud mungkin bisa kita pakai ULED kan, kita combine sebuah video, convert video atau edit video bisa pakai aplikasi ULED nih ke. Nah, tapi maksud saya itu slide PowerPoint itu tidak berubah nanti hyperlink yang kita buat, misalnya hyperlinknya tadi ke YouTube, kita ekspor dia menjadi sebuah video. Apakah dia masuk nanti ketika sudah jadi video, hyperlink yang kita buat tadi itu videonya, kita tampilkan video kan di slide tersebut. Mungkin itu Pak Iwan. Oh, berarti main hyperlink ceritanya nih. Ya, hyperlink kan ada. Hyperlinknya kita masukkan YouTube, misalnya seperti yang tadi Pak Hairul tadi. Gimana masukkan, ya. Berarti nah, kan kita buat jadi video nanti. Nggak berubah, video yang kita masukkan di slide 1 misalnya, sudah selesai. Nah, kita rubah jadi video slide tersebut, apakah tidak hilang nanti link-nya itu, maksudnya link video yang kita tampilkan. Maksudnya gini ya, artinya Bapak kan membuat di slide itu kan ada link nih kan gitu. Kan ada link ya. Nah, linknya itu mengarah ke video mana Pak? Linknya itu mengarah ke video mana? Bisa, misalnya video yang ada di laptop atau ngelink langsung ke YouTube. Ya, link di YouTube. Tetap nggak ngaruh? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh Pak. Ya kalau itu nggak ngaruh. Saya nangkapnya tadi, saya kira untuk nge-match-kan ininya, saya nge-match-kan antara video satu dengan video yang lainnya. Oke. Oh ya. Oh istilahnya maksud Bapak ke hyperlink lah, maksudnya nih hyperlink antara yang di slide dengan ini ya, dengan video yang dari luar ataupun dengan video yang ada di laptop gitu ya maksudnya tadi itu ya. Pokoknya nge-link ke kan kalau pakai insert kan pakai insert video atau audio. Tetapi ada menu di situ, di insert itu kan menu insert hyperlink. Hyperlink gitu ya. Ya.
Tidak, Pak. Menuju link. Nah, nanti ketika kita rubah slide ini, PowerPoint ini menjadi sebuah video, apakah link YouTube ataupun video yang kita masukkan ke dalam satu slide tidak akan hilang ketika dia berubah jadi sebuah video slide tersebut? Itu yang saya maksudkan. Tidak berpengaruh ya anunya. Tidak, Pak. Tidak. Yang di video ini kan hanya formatnya saja. Kalau linknya kan Ya, formatnya ya berubah format video maksudnya. Iya, formatnya saja, Pak. Yang file aslinya kan masih ada. Iya, ya. File aslinya kan masih ada. Kita yang perlu kita pahami ini kita kan hanya merubah format sebenarnya, ekspor. Sebenarnya yang file asli kan masih tetap, Pak. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan merubah. Seperti itu. Ya, Pak ya? Pak Samsik ya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak ya. Yeah. Waktunya gimana ini Pak? Mungkin asar dulu kali ya. Halo. Nggih. Pak. Nggih, Pak Anek. Gimana Pak Anek? Menanya sedikit, Pak. Gimana Pak Anek? Ini saya masih nyari-nyari teknis untuk yang di PowerPoint ini. Untuk screen recording itu kan PowerPoint ini kan ada katanya berasa Camtasia. Jadi dia ada tampak muka juga di PowerPoint ini. Saya cari-cari setting untuk webcam itu katanya kan sih di pojok kanan atas itu. Kok enggak ketemu-temu ya? Ada yang enggak muncul ya, Pak? Tampak muka juga ya di screen recordingnya katanya. Saya pakai Office 2016 ini. Gimana Bapak? Ada tampak muka yang kelihatan muka kita di PowerPoint. Iya. Karena di screen recording itu kan disiapkan ada di situ. Ya Pak. Nah itu saya mau cari-cari kok udah ketemu ya. Di mana kira-kira Pak Iwan tempatnya? Itu di bawahnya yang nggak ada muncul yang bawahnya itu Pak, yang di kalau di tempat saya itu yang di bawahnya itu ada tulisan ini apa kamera itu Pak, kamera ada nggak di situ? Di atas kanan? Atas kanan, atas atau gimana? Kalau yang di saya yang di bawah. Kalau Bapak itu seri yang saya upload di web ya Pak ya? Yang di download itu ya? Jadi yang Office 2016 ini? Hah? PowerPoint-nya, PowerPoint. Nggak ada ya? Maksudnya Bapak nanti memunculkan webcamnya gitu Pak? Iya, jadi kita kan bisa kayak tampak muka gitu, wajah kelihatan, tapi melalui PowerPoint gitu. Ada memang terbaru ini, cuma saya belum ketemu anunya tempatnya gitu. Oh gitu. Ya, yang di screen recordingnya Pak Iwan, di screen recording gitu. Oh, screen recordingnya ada. Ya, yang di ini saya yang 2013 ini Pak. Ada screen recordingnya Pak Iwan? Screen recordingnya saya nggak ketemu juga nih Pak. Di sini ada ya screen recording yang 2016 itu ada. Oh iya, berarti itu lebih ini. Nah, ya. jadi tampak mukanya itu ada kayak Bandicam gitu. Oh iya. Nah, itu setting webcamnya saya enggak ketemu-temu dari kemarin. Wah, ini nih Pak, baru berarti nih Pak. Coba dulu Pak ya. Iya, baru dulu Pak Anek ya. Kebetulan iya. saya ini 2013 ini Pak. Kalau yang tampak muka itu kan pakai Bandicam ya Pak ya. PowerPoint juga bisa ya Pak Hanek ya? Bisa PowerPoint bisa. Tergantung seri ininya, seri Office-nya ya. Ada. Office 365 bisa itu. Ada dia seri recordingnya. Oke Pak Anek, nanti bisa dieksplor dulu Pak Anek, sambil cari-cari Pak Anek. Iya Pak Iwan. Ini saya belum bisa menjawab ini karena saya menggunakan yang fitur 2013. Yes. Ya, sambil biar kelihatan kayak di gamer-gamer itu Pak ya. Artinya kelihatan muka kita kan ketika menjelaskan PowerPoint itu Pak ya, Pak Iwan ya. Ya, ini di PowerPoint.
Camtasia ini kan bisa nih Pak sebenarnya. Iya, bisa. Ya, Bapak dengan apa namanya webcam yang kita munculkan di sini, kita bisa menjelaskan sekaligus wajah kita muncul di apa namanya di layar juga. Bisa kita atur nanti kalau gambarnya itu menghalangi, bisa kita pindah-pindahkan di tempat yang kira-kira tidak menghalangi tampilan seperti itu. Bisa diatur-atur posisinya mau di mana, di atas, bawah, di kiri, kanan, di pojok, bisa kita menyesuaikan. Intinya Bapak Ibu sekarang biar tidak terlalu banyak apa ya istilahnya itu terlalu banyak mikirnya, kita exit dulu, coba diinstal Camtasia-nya, mudah-mudahan mau. Dan saya akan coba kirimkan versi Camtasia yang lain ya, dicoba dulu. Habis itu Bapak Ibu silahkan explore dulu ya. Kita masih ada banyak waktu nih Bapak Ibu untuk diskusi, chatting dan sebagainya. Karena waktunya lumayan banyak nih Bapak Ibu untuk video pembelajaran. Ya, intinya Bapak Ibu bisa menghasilkan video pembelajaran. Ya, video pembelajaran. Nanti terkait aplikasi itu bukan harga mati, gitu ya, harga mati. Tapi tetap kita arahkan dulu Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Camtasia. Camtasia karena ya lumayan juga fitur-fitur yang bisa dikembangkan di sini. Tinggal kita menyediakan waktu untuk lebih banyak apa namanya mengekspor saja dan tinggal dilatih saja. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Halo. Iwan. Ya. Dari Pak Kasmin. Pak Kasmin ya? Iya Pak. Ini kebetulan teman-teman ini kan ada yang masuknya tadi di pertengahan ini Pak. Ya Pak. Ini berkaitan dengan batas akhir untuk pembuatan videonya. Ya mungkin bisa diinformasikan kembali sehingga tahapan pembuatannya mereka sudah mulai dari sekarang Pak. Iya. Terima kasih Pak Kasmin ya. Ya Pak. Ya Pak Kasmin, artinya sekarang begini Pak Ibu. Tetap kita ada batas waktu kan begitu. Nah, batas waktunya ini menyesuaikan juga nanti mana yang duluan materi yang saya sampaikan, mana yang belakangan. Karena duluan tadi adalah PowerPoint, sehingga saya mengharapkan Bapak Ibu untuk video dengan PowerPoint sudah mulai dicicil ya. Nanti ya saya harap, coba saya lihat dulu jadwalnya agar bisa saya kondisikan kapan pengumpulan tugas untuk PowerPoint juga. Kemudian untuk Camtasia, aplikasi Camtasia juga akan saya umumkan nanti lewat Telegram Group ya Pak ya. Telegram Group nanti saya coba informasikan. Dan terakhir ada yang namanya video scribe. Video scribe itu juga video ya. Video istilahnya itu video opsional. Bisa kita menyesuaikan nanti video scribe itu ke video yang kita buat dengan Camtasia ini. Bisa kita sisipkan di tengah-tengahnya. Ini adalah bagian untuk lebih memperkaya lagi konten video kita dan teknik video yang kita bisa munculkan dari video scribe itu. Dan Bapak Ibu akan saya coba buatkan juga tutorialnya setelah ini untuk video scribe. Video scribe masih lama nih, ya istilahnya masih ada beberapa hari nih. Jadi Bapak Ibu sudah berusaha untuk menuntaskan dulu yang tugas PowerPoint dulu ya, PowerPoint kayaknya udah nih Pak, semua nih Pak. Rata-rata kayaknya. Belum Pak. Belum ya? Belum. Nah, PowerPoint ya sudah. Kalau bisa PowerPoint-nya segera dituntaskan dulu Pak. Besok ya, Pak. Saya lihat jadwal. Bapak Ibu ini sifatnya lebih ke kemandirian ya Pak Ibu ya. Kemandirian dan nanti kita atur jadwal diskusi berikutnya ya. Halo? Ya Pak.
Halo. Ya. Kalau di jadwal itu cuma sekali ya. Bagaimana Ibu? Hasil kerja. Bagaimana Ibu? Kalau di jadwal itu cuma pas terakhir aja hasil upload hasil kerjanya. Jadwal apanya Ibu? Ya jadwal Pak di sini. Coba kita lihat. Mungkin 1 kali untuk 3 kali tugas ya Pak. 3 kali tugas Ibu. Ya. Bulan apa ini? Bulan. Ya. Ya, coba kita lihat jadwal dulu sebentar. Jadwal. Ada. Ya. Jadwalnya apa Ibu? Sekarang tanggal 15 ya. 15, besok tanggal 16. Ya. Bapak Ibu, kita biar gini fokus Bapak Ibu di di kegiatan pembuatan video. Ini diskusinya kita setting aja agak sore saja ya. Ya, istilahnya kita begini Pak Ibu, saya akan memberikan keleluasaan Bapak Ibu untuk bertanya di situ, kemudian saya mengharapkan teman-teman untuk menanggapi. Nanti kita sepakati jam berapa aja ini Bapak Ibu? Jam 1:30. Halo? Ya Pak. Ya, siapa? Tanggal 16 ini, tapi saya begini Pak Ibu, saya akan beri kelonggaran waktu. Saya tidak akan mematok waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Intinya, saya harapkan Bapak Ibu hadir di grup chat itu. Kemudian, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu mungkin bisa menanggapi ataupun bisa ada aktivitas lah yang terekam di sana gitu. Kalau memang enggak, ya, halo, paham maksud saya kan? Ya, karena dia presiden Bapak Ibu. Jadi saya buka aja forum diskusinya nanti jam 1:30, mungkin sampai malam akan saya gini ya. Halo. Ya. Ya akan saya batasi Bapak Ibu waktunya karena Bapak Ibu kan tergantung ketersediaan waktu Bapak Ibu juga. Tapi saya berharap di tanggal 16 ini Bapak Ibu meluangkan waktu untuk masuk ke halaman web learning kita untuk chat gitu ya. Siap Pak. Siap Pak. Ya Pak Ibu ya. Silahkan sharing berbagi pengalaman di sini. Nanti kita nanti untuk forum diskusi yang lain Bapak Ibu kita ganti dengan Zoom meeting aja ya sekali ya. Kalau forum diskusi kurang bagus juga kayaknya ini. Ini terlalu banyak forum diskusi. Nanti di sesi akhir lah Bapak Ibu ya, kita coba pakai Zoom meeting sekali lagi ya. Iya Pak. Ini kan diskusi. Iwan. Ya. Halo. Ya. Kalau saya sih gini sih, secara pribadi sih, saya enaknya Zoom-nya itu senggernya itu pagi karena waktu sekolah enak di sekolah. Ini mohon maaf ini kalau sudah di rumah seperti ini diganggu anak siang itu agak jadi sekali-kali tinggalin Zoom gitu modelnya. Secara pribadi sih gitu. Enaknya Zoom-nya itu lah pagi jam 8 sampai jam 12 enggak apa-apa sih. Kalau sudah siang gitu ini mulailah diganggu sama nyonya di rumah sama anak gitu. Terima kasih. Jadwal di madrasah. Pak Sapsik ini ada saja. Boleh tuh Pak. Ya, monggo. Boleh, setuju.
Boleh Jam juga. 10, jam 10 pas itu Jam ibu-ibu. 10. Jam Kalau 9, jam 10. 10 itu masih masak. Ya, pagi. Sarapan. Nah, Biar sekalian kita keluar dari rumah gitu Pak. Oh gitu. Ya, berarti itu meetingnya pas hari pas ini ya. Coba lihat jadwalnya. Jadwalnya meeting itu kita 17. Buka, jangan marah-marah. In the morning Pak, biar fresh mata kita. Oh gitu. Jangan kepagian Pak, jam 10 ya. Ya. Jam 10. Ibu-ibu repot pagi. Berarti ini kita mandiri ya, mandiri. Ini yang paling repot nih Ibu Rosma, Ibu Suwarni paling repot kalau siang itu. nah, kalau pagi tadi Pak Ibu. ganggu itu Pak. Pak Ibu. Ya, Ya, Pak. Berarti tanggal besok kita mandiri ya Pak Ibu ya, mandiri jam 1:30 saya buka intinya. Ya maksudnya ini chattingnya maksudnya mandiri. Oh ya. 1:30 buka. Silakan Bapak Ibu nanti untuk berusaha menanggapi, bertanya di situ. Saya batasi waktunya sampai malam bisa. Silakan saya akan berusaha untuk menjawab. Kemudian untuk pelaksanaan Zoom meeting kita pagi ya Pak ya. Ya. Setuju. Setuju kalau Ya. Tapi jam 10. Jam 9. Jam berapa Pak? 10. Jam 9.10. Jam 9.10. Jam 9 lebih tepatnya. Ya. Ibu-ibu mau makan dulu. Ini tanggal berapa ini? Ibu-ibu 17. tuh. Jam 10 atau jam 9? Jam 9 sudah, jam 9. Jam 9 ya? Sampai 11 Pak. Ya. Karena Pak Sigit senyum-senyum terus Pak Sigit. Ya. Tanggal berapa? Ibu-ibu, kalau bisa kita mulainya lebih awal, mungkin sekitar jam 9 itu pas. Karena biasanya ini kan kita di NTT itu kan lebih dulu waktu duhurnya. Jadi kita melambat ke jam 10, ya kami mungkin di tengah jalan kami sudah keluar. NTT dan Bali itu sama Pak. Ya sama sedikit. Pak Kasmin itu rupanya. Betul ya Bu Retno. Ambil tengah-tengah, 9:30 sudah. Nah, enggak usah ngambil tengah-tengah Bu. 9 saja. Terakhir Pak Ketua. Keputusannya di Pak Ketua itu. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Keputusannya. Jam 9 lah enggak apa-apa. Nah, jam 9. Lebih pagi dah Pak Iwan, jam 9. Jam 9 ya. Jam 9. Ya. Oke. Biar agak lama waktu kita. Hari Kamis ya Pak Ibu ya, jam 9 ya. Ya, siap Pak. Jam 9, kemudian nanti ya syukur-syukur malamnya itu sudah final ya, ataupun besoknya lah. Kita tunggu tugasnya itu sudah terupload semua besoknya. Deadline-nya hari apa Pak tugasnya Pak? Ya jangan terlalu lama. Besoknya kan setelah tanggal 9 berarti setelah tanggal 2 hari lagi berarti tanggal 17 ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 15. 15. Nah, kalau bisa tanggal 18 sudah terkumpul tugasnya bagaimana? 18. Mulai jadwal sampai 18. Ya kan? Sekarang kan PowerPoint sudah selesai nih. PowerPoint sudah 1, kan gitu. Ya, udah syukur besok Camtasia setengah selesai ya, setengah. Besoknya lagi kan anggap setengah. Oh, udah selesai 1. Tinggal 3 slide, lagi 1. Ya kan? Ya. Ya, kita lihat situasi juga nanti. Bang, kecilin suaranya. Untuk tanggal 18 itu kita batasi sampai malam lah, biar Bapak Ibu enggak terlalu ini juga kan, keburu waktu kan. Halo? Halo. 18-nya itu tidak pagi, tapi agak malam lah kita beri kelonggaran biar Bapak Ibu bisa ini menuntaskan dulu. Bagaimana kira-kira? 23.59. Ya, Pak. Jam berapa, Bu? 11.59. Besok 23.59.
Sampai jam 23.59, 24 lah. 0 ya. Ya, saya akan bisa memfasilitasi itu, siap-siap. Yang penting Bapak Ibu apa namanya, mulai mencicil ya. Tuntaskannya dulu yang PowerPoint dulu ya. Biar saya bisa nilai ya. Biar saya enggak. Ya. Biar saya tidak. Yang narasi aja Pak ya. PowerPoint plus narasi aja ya. Ya, ya, itu dulu Pak ya. Dikumpul dulu Pak ya. Oke, siap Pak. Ya, nanti saya umumkan di web kapan pengumpulannya ya. Oke. Slide-nya nggak ditentukan ya Pak ya, berapa slide? Nggak ada batasan Bu, tapi intinya ya mengakomodir yang Pak Ibu sampaikan lah ya. Jangan juga terlalu banyak, kasihan juga nanti Bapak Ibunya renderingnya lama Pak nanti. Iwan. Ya Pak. Yang apa namanya, yang PowerPoint itu berarti kita simpan di Google Drive dulu, baru kita import ya seperti biasa itu ya. Teman-teman nggak bisa Bang. Linknya apa videonya Pak Iwan kita kirim? Ya, video pembelajarannya itu. Nah, nanti kita untuk video nanti saya arahkan Bapak Ibu untuk apa namanya? Bapak Ibu belum ini ya, belum buka tutorial saya ya, yang tentang upload ke YouTube itu. Belum ya? Belum Pak. Sudah saya upload. Ada video tentang upload ke YouTube, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya Gmail kan? Sudah. Ya, setelah ini saya akan buatkan tutorial Bapak Ibu untuk membuat channel di YouTube ya, upload videonya di YouTube. Nanti Saya punya channel YouTube, Pak. Oh iya, betul Pak. Ya, sudah ada Pak, cuman tidak ada isinya. Drive-nya kan ada. Ya diisi. Ya, nggak apa-apa dibuatkan Pak, bagi yang belum kan bisa belajar. Ya. Ya. Pak, tutorialnya Pak ya, untuk Saling like dan subscribe ya. Ya, belajar saling like dan subscribe. Nanti biar tambah ininya. Siswanya kan nanti YouTuber. diarahkan ke siswa YouTuber. Ya belajar kan, nggak apa-apa kan kita apa namanya, saling mensupport gitu kan. Ya. Saling share video pembelajaran. Videonya itu tidak di-upload di Google Drive, Pak. Nanti penuh Google Drive-nya. Usah di Google Drive. Nah, Bapak uploadnya ke channel YouTube biar nggak bisa Bang. Dari bawah dia. Kan besar tuh, Pak. Ya kita nggak dibatasi itu. Nggak bisa. File yang besar tuh bisa di sana upload, Pak. Nanti dari itu Bapak tinggal buat linknya saja. Linknya aja yang dikirim ke web e-learning kita. Nanti saya buka lewat sana, Pak. Lewat lewat web e-learningnya saya buka. Simpan di kualitasnya boleh HD, Full HD atau di bawahnya atau bebas Pak? HD Pak ya boleh. Wah, luar biasa itu. Kalau HD kan bagus tampilannya Pak. Orang senang melihatnya. Saya pun juga senang melihatnya. 360p Pak ya? 360p pakai ya? 360p. Boleh Pak. 360 biar full ya kita lihat. Ya 720 dah yang HD. Saya mulai tak paham. Kalau bisa yang 1024. Saya juga nggak paham ini yang HD ini. Sebenarnya pas penyimpanan, kalau upload di YouTube itu sih tidak terlalu berpengaruh, tapi pas convertnya itu apakah kita menggunakan HD atau yang standar gitu. Kalau standar pas kita penyimpanan video, lalu kemudian kita akan rubahnya lagi tuh, saya rasa belum saya temukan. Gitu. Pas penyimpanan video itu sebenarnya Pak Iwan, apakah kita akan menggunakan Full HD atau enggak gitu. Meskipun saja sih pengalaman. Coba nanti saya bagikan link YouTube lah, biar ada video motivasi di sana. Pak Hanek kemarin sudah saya bagikan, Pak Hanek. Terima kasih. Siap Pak Ibnu. Pilih Pak Ibnu. Dibagi semua. Siap Pak. Jadi saya kirimkan ke grup Telegram aja. Ada video motivasi di sana. Sama-sama. Intinya itu adalah ketika kita convert ya ke video, kita kan ada pilihan nanti mau diarahkan ke kualitas yang mana seperti itu ya.
Ketika di YouTube kan nanti ada ukuran yang 720, ada 360, kemudian ada yang 1028 gitu kalau masalahnya itu. Nah, kita usahakan memilih yang kualitas yang bagus. Jadi orang nanti melihat, oh lumayan bagus juga, ya, bagus tampilannya. Kalau yang 360 memang cepat proses renderingnya, tapi kualitas gambarnya yang kurang gitu ya. Sehingga ya tergantung jaringan juga dari tempat Bapak Ibu. Tapi kalau hanya durasi video saya tidak mengharapkan video yang lama-lama Bapak Ibu. Maksimal 10 menit ya. Maksimal 10 menit. Minimalnya ya 7 menit lah. 7 menit maksimal. Biar tidak lama. Kalau lama nanti saya juga nontonnya kan saya kan harus nonton semua ini. Ya, saya harus menilai juga kan. Jadi intinya itu biar semuanya biar saya lihat gitu ya. Sehingga jangan terlalu panjang durasinya seperti itu. Yang penting poin-poin yang sudah disampaikan sudah terakomodir. Telepon Bapak nih suruh bawain Lakman. Akomodir. Saya bisa menghargai itu sebagai karya Bapak Ibu yang terbaik lah seperti itu. Ya Pak Ibu ya. Mungkin itu saja ya dari saya ya. Ada yang mau ditambahkan lagi enggak? Pak Ibnu? Bu Suarni. Pak Ibnu ya? Sudah saya kirim link di grup Telegram, silahkan. Ada video kedua saya pakai KineMaster. Makasih banyak. Pak Ibnu, mantap. Siapa? Berkah. Ya saling berbagi kita ya. Terima kasih Pak Iwan. Kita sholat dulu. Mungkin Bapak Ibu yang lain, nanti kita ujiannya soalnya nggak banyak ya, cuma 5 aja ya. Ya, ujiannya kapan Pak? Ini sering ketinggalan ini. Ya nanti kita terakhir Bu di sesi terakhir video nanti ya. Oh iya. Terima kasih. Kita break sholat dulu Bapak Ibu. Pak Ibu, mungkin kita cukupkan dulu Pak Ibu nggih. Siap Pak, siap. Ya Pak. Ya Pak, selamat Hari Raya Pak ya. Wah, terima kasih Bu. Iya Pak Iwan, selamat ya. Hari Raya. Besok Hari Raya Pak Iwan, selamat. Ya, makasih. Pak Iwan Hari Raya tapi disibukkan dengan Zoom-Zooman ini. Ya. Harus Pak Iwan. Pak Ibu. Semoga berkah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih banyak. Ketua, makasih banyak udah nonton. Meskipun sedikit. Terima kasih Pak Ibnu, makasih banyak. Terima kasih atas moga-moganya yang cantik dan gagah. Siap. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Selamat siang. Siapa? Ya, Rahajeng Rahina Galungan Nang Kuningan. Wih, luar biasa. Makasih banyak. Wah, hafal sekali bahasanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baiklah, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan semangatnya mengikuti Zoom meeting ini. Setelah ini saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ada aktivitas lain, ada kepentingan lain untuk bisa meninggalkan. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Selamat sore. Makasih banyak. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkumpul dengan keluarga Pak Iwan. Terima kasih Bu. Ada bos dulu. Bapak Ibu, saya mohon pamit ya.
Oke, makasih, terima kasih. Siap, Pak Iwan. Siap.